Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Pasang pagi saya rusak, dia dicucuk aja pakai kayu, cabut mengalir, dingin, airnya begitu dicopot air dingin. Saya ini orangnya suka penasaran, kenapa lah dingin? Naik saya ke atas, saya melompat naik ke bak, saya tengok rupanya lumutnya segini. Alhamdulillah, Mawaridus Salam, santri ada, santriwati ada, tulab ada, talibat ada. Maka insya Allah ke depan mereka ini yang akan menjadi gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang. Untuk apa bupati tamat pesantren? Bayangkan kalau bupatinya tamat pesantren. Awal jadi bupati, pergi dia ke kantor bupati, ditengoknya tak ada azan di masjid, diambilnya mikrofon azan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kepala-kepala dinas langsung sholat. Yang tak sembahyang selama ini pun sholat langsung. Allahu Akbar, langsung sholat. Ditanya kawannya, kau tak berwudu? Nanti aja lah. Kenapa mereka takut? Kenapa kepala dinas takut? Karena bupatinya soleh. Serba salah nyambung ceramah Ustaz nih. Nanti kita sebut soleh katanya sholat. Yang paling selamat diam aja lah. Karena bupatinya diam aja lah. Mereka yang jadi polisi di Mabes Polri, TNI Polri, tentara, Angkatan Laut, Angkatan Darat. Ada di antara mereka ini nanti yang akan jadi polisi. Amin. Kira-kira kalau santri Mawaridus Salam ikut tes polisi, lulus apa tak lulus? Lulus. Dadanya bersih. Pas diperiksa sama dokter di scan, bersih. Coba anak-anak SMP yang cabut-cabut tuh, waktu diperiksa, berawan. Bersih, paling merokok sekali-sekali aja lah. Sedang libur ya kan, sedang cabut. Ustaz kok tahu? Saya dulu gitu. Cabut kami, minta izin kami sama Haris. Pak Haris ya, kami izin mau keluar. Mungkin nakhruj asyarah daqaik. Mungkin nakhruj. Sampai inilah kawan ini. Makanya jangan berkawan sama orang tak baik. Saya ini dari dulu baik. Cuman kawan saya ini tak baik. Pas giliran kami cabut, diajaknya saya merokok. Mana yang merokok? Tak, alah bencong katanya. Mak, bencong tuh bangkit. Apa kau bilang? Dikasihnya lah gudang garam merah. Menunjukkan jantan. Was 2-3 kali hisap lewat kiai. Katanya. Alhamdulillah kiai tak nampak. Nah kiai itu nampak, udah kita bacakan. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Balik lagi mobil kiai. Wah, itu kenangan saya. Makanya kemarin pas di pesantren jumpa lagi sama kiai. Inilah kiai yang lewat dulu katanya. Saya diam, ya kiai. Merokok lagi? Enggak kata saya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi anak-anak Mawaridus Salam ini tak ada merokok. Betul kan? Diam boleh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, anak Mawaridus Salam tak ada pacaran-pacaran. Say no to pacaran. Kalau ada yang berani-berani kirim surat, kirim SMS, pandang-pandangan, apa kau nengok-nengok? Nanti taman pesantren, kuliah kau 4 tahun, S1, S2, baru datang kau ke rumah. Itu pun kalau tidak disalip sama yang lain. Kuliah 4 tahun, nulis skripsi lambat pula.
S2 terlambat pula, barulah kalian datang. Adik, dulu kan janji abang kalau S2 datang, iya mohon maaf bang, kau sudah disalib Valentino Rossi. Sekarang anak-anak di luar sana pacaran, cabut dari sekolah ke mall, bonceng sana pakai motor, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah ngidam laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa, mati resikonya, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang mengandung malu keluarga ditengok, hamil tak punya suami, laki-laki apa perempuan? Masih mau juga lagi pacaran? Bodoh. Udah muntah, malu, meregang nyawa, tak punya kehormatan, tak punya harga diri, mau juga dibonceng laki-laki. Goblok. Kalian anak-anakku semua. Sebagaimana aku menasehati anakku, begitulah aku tak mau anak-anakku dilecehkan, diremehkan, disepelekan orang. Jaga harkat martabat kalian. Siap? Alamat kalian tak dapat. Udah ku didik semuanya. Udah ku tatar semuanya. Kalian yang mau datang, datang nanti. Setelah kalian berhasil, datang insya Allah. Ku nikahkan dengan mengajarkan surat Ar-Rahman. Ku nikahkan engkau dengan anakku alumni pesantren Mawaridus Salam dengan mengajarkan surah Ar-Rahman. Apa kata dia? Tak mau, aku udah hafal gitu. Tapi karena mereka rendah hati, mereka terima. Yang penting kau Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Allahu Akbar. Kata bininya di belakang, kok cuma 5 ayat? Rupanya kredit pula. Jangan kau lihat karena gantengnya. Karena yang ganteng-ganteng akan menjadi santapan cacing tanah. Jangan kau lihat karena kayanya. Karena yang kaya harta tinggal binasa. Jangan kau lihat karena apa lagi? Karena semua akan sia-sia. Itu untuk membela yang tak ganteng dan tak kaya. Sudahlah tak ganteng, tak kaya, tak tamat pula pesantren. Mati aja lah kau. Tak ada guna hidup, mau buat semak dari serdangnya aja. Siap serius belajar. Serius sampai S1, S2. Jangan ada dusta di antara kita. Janji yang sudah kau ucapkan tadi akan ditagih Abdul Somad. Dasawarsa pertama 2020 didirikan 2010. Abdul Somad datang ceramah 2020. Dia akan datang lagi kemari 2030. Wow. Reuni Akbar 2 Dasawarsa Mawaridus Salam. Ceramahlah saya. Yang sekarang kelas 1 Sanawiyah 3 tahun. Habis itu Aliyah 3 tahun. Habis itu kuliah 4 tahun. Sekarang kau boleh kelas 1 Sanawiyah. Yang ingus masih meleleh. Ustadz ceramah masih menggaru gatal. Jangan sepelekan mereka. Kenapa? 2030, 10 tahun akan datang. Mereka adalah alumni terbaik Universitas Indonesia. Ada di antara mereka yang dapat beasiswa dari Jamiatul Azhar Syarif bil Qahirah. Ada di antara mereka yang dapat beasiswa dari Cambridge University Inggris. Ada di antara mereka yang dapat beasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, hafalan Qur'annya mantap, dapat beasiswa full gratis. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kembali kemari, kembali ke Medan, kembali ke Sumatera Utara. Menjadi dokter spesialis. Jilbabnya panjang, wajahnya teduh dan sejuk. Tatap matanya tatapan hafal Quran. Masuk membawa jarum suntik ke rumah sakit. Belum disuntiknya, udah sehat. Ibu sakit apa? Langsung sehat ibu. Suntik ya, tak jadi aku sehat, balik aja lah. Bayangkan kalau mereka bukan alumni Mawaridus Salam. Lulus fakultas kedokteran. Rambut 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kuku panjang 5 cm. Hitam. Saya kalau sudah nengok perempuan kuku panjang, cemana dia cebok? La haula wala quwata illa billah. Tapi anak Mawaridus Salam, kukunya bersih, wajahnya bersih. Banyaklah mereka yang tak pernah belajar agama, muka putih, rupanya dempul. Muka putih, tangan hitam. Tapi anak-anak Mawaridus Salam, no make up. Kecantikannya bukan karena bedaknya 2 inci. Kecantikannya bukan karena lipstiknya. Tapi kecantikan inner beauty. Kecantikan dari dalam. Perempuan itu ibarat bunga. Bunga itu tabiatnya adalah kuntum, mekar, kembang, layu, mati. Layu sebelum berkembang. Drone. Angkat tangan semua. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Dah turun. Yang lama-lama ketiak basah. Dia nggak apa-apa, kawan sebelah pingsan. Itu tidak terjadi di Mawaridus Salam. Karena anak Mawaridus Salam rajin mandi. Kami dulu pesantren mana ada tak mandi. Di rumah mandi susah. Kerannya dibuka 2 kali baru terbuka. Dulu kami di pesantren tak ada. Asal dicabut penyumbat langsung mulai. Dulu kami di pesantren tak ada pakai keran. Karena keran itu asal dipasang pagi sore rusak. Asal pasang pagi sore rusak. Jadi dicucuk aja pakai kayu. Cabut mengalir. Dingin. Airnya begitu dicopot air dingin. Saya ini orangnya suka penasaran. Kenapa lah dingin? Naik saya kata, saya melompat naik ke bak. Saya tengok rupanya lumutnya segini. Banyak kawan-kawan saya asal di kelas menggarung. Gatal. Saya alhamdulillah di pesantren tak pernah kena penyakit gatal. Usul punya usul diperiksa-periksa. Rupanya golongan darah saya golongan paling mahal, darah paling kuat. Golongan B. Ustadz Somad, Ustadz golongan darah paling kuat. Golongan B. Tidak kena penyakit menular. Itu kena itu kuat insya Allah. Saya pun banggalah. Tapi Ustadz inilah yang paling payah donornya. Banyak yang mati mendadak Pak Ustadz. Buktinya sampai sekarang tak mati-mati. Mati jangan takut. Mati Abdul Somad. 1000 anak Mawaridus Salam siap menggantikan. Betul? Makanya muhadharah jangan cabut. Muhadharah cabut. Pertama-tama menggeletar tak apa-apa. Hayya naskurullah azza wa jalla.
allazi qana'tana fursatan saminatan. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad alladzi kharajan nasa minaz zulumati ilan nur. Amal unwan fi hadzal madarah, hazihil muhadarah. Lupa pula. Latihan ngomong di depan orang banyak. Kalau ceramah di depan orang banyak, latihan muhadarah di kelas itu, jangan tengok biji mata orang itu. Jangan kau tengok mata orang itu. Tengok aja ke depan. Jangan kau tengok mata orang satu-satu, grogi. Tengok, apalagi perempuan. Oh jangan. Jadi bilang orang kau Ustadz gatal. Anggap aja yang di depan itu semuanya manusia. Hai manusia-manusia. Mau kau tentara, mau kau polisi, mau kau pejabat, engkau adalah semuanya hamba Allah. Kau bernapas dengan udara milik Allah, jantung kau kuasa Allah, paru-paru kau pinjaman Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Apa ditakutkan? Tapi dalam hati aja. Jangan kau cakapkan gitu. Nanti diundang, hai bupati, hai gubernur, kalian semuanya lah makhluk Allah. Kalau Allah mau mati kalian semua. Jangan. Singgung lah orang itu dalam hati aja. Banyak-banyak latihan muhadarah. Ustadz Somad, saya orangnya nggak bisa ceramah. Nggak bisa kau ceramah? Tidak. Nulis bagus? Bagus. Tulis kaligrafi. Tengok cantik. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Wa ulaika humul ghafilun wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Cantik-cantik tulisannya, ada diwani, ada kufi, ada sulus, ada nasah, ada riq'i. Yang pandai ngomong, ngomong. Tak pandai ngomong, nulis. Nulis tak pandai, ngomong tak pandai. Jangan kejam kali, sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. Habislah umat ini kalau sikit-sikit mati. Artinya semua bakat-bakat di sini diasah di pesantren. Tapak suci ada. Ikut tapak suci. Tadi saya mulai ceramah jam 3 kurang 15. Saya akan selesai ceramah jam 4 kurang 15. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pertama, sumbang untuk pesantren. Sudah. Yang kedua, tidak ada jalan lain menyelamatkan anak-anak kecuali memasukkannya ke pondok pesantren. 3, anak-anaknya di pesantren mengasah bakatnya. Bakat ceramah, muhadarah. Bakat pramuka, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi angkatan laut, mau jadi angkatan darat, mau jadi angkatan udara. Dilatih dari sekarang, siap-siap pramuka. Jangan pramuka cabut. Kawan saya dulu, asal pramuka hilang. Asal pramuka hilang, rupanya naik ke atas atap. Ini gergajinya atap asbes. Dulu lemari kami panjang, lemari triplek panjang. Dijebolnya itu, jebol. Nah, ini saya ceritakan, jangan pula kalian buat gitu. Dulu zaman saya itu nakal-nakal, tapi anak sekarang ini semuanya baik-baik. Dulu zaman kami kalau ada ustadz ceramah, semuanya menunduk. Kurang gizi. Dulu zaman kami susah, makan ayam itu 2. Kalau tak ayam itu sakit, kita sakit. Baru makan ayam. Zaman sekarang. Tadi saya menduga, ini paling-paling. Di mana kita ceramah nanti? Di pesantren. Yang banyak ini masyarakat apa santri? Santri. Alah paling-paling 30 menit. Karena santri-santri ini bawanya mengantuk. Dulu kami waktu jadi santri pesantren, banyak yang sujud pertama waktu subuh, sekali sujud terakhir. Udah salam pun masih sujud dia. Datang ke semut taklim. Kum. Tapi di Mawaridus Salam, sudah 50 menit Ustadz Somad ceramah, mata santri masih melotot. Itu menunjukkan makanannya sehat-sehat bergizi. Ini perlu saya ceritakan ke ibu-ibu ini. Banyak mereka ini yang sekarang bimbang anaknya. Masuk pesantren apa tidak? Masuk pesantren apa tidak? Masuk pesantren apa tidak? Apalagi sebagian orang pula menceritakan, jangan masukkan anak pesantren. Makanannya tak bergizi, tahu tempe, demam sakit mati.
Siapa bilang? Nih, anak Mawaridus Salam sehat-sehat. Tatapan matanya tajam-tajam. Dari tadi mendengarkan ceramah dengan baik. Itu menunjukkan mereka sehat. Kalau sakit udah nguap lah dia, kurang gizi, kurang oksigen. Ustadz baru ceramah 5 menit, kuda nil sudah muncul. Yang laki-laki sehat, yang perempuan sehat. Banyak juga kadang kalau saya ceramah di SMP, di SMA, yang laki-laki, kenapa? Karena di sebelahnya perempuan. Tapi di Mawaridus Salam, mana bisa ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang memisahkan. Jauh jaraknya. Senyum-senyum dari sini, salah-salah, hinggap ke nenek-nenek di sebelah. Bukan langsung dekat-dekatan. Di sekolah umum, dekat-dekatan. Nah, sini mana bisa. Tengok, milik di sini. Tengok nenek-nenek. Nenek-nenek, mohon maaf nenek. Nenek-nenek lah yang doanya makbul, betul? Nenek itu doanya makbul. Dia tak ada memikirkan dunia lagi. Makanya tadi banyak nenek-nenek masukkan gelang sama rantai ke kotak-kotak. Aku udah mau mati aja Pak Ustadz, ambil lah Pak Ustadz, ambil. Pas dibawa ke toko Cina mau dijual, ayah imitasi lah. Masya Allah, rupanya anak pesantren bukan hanya pandai bahasa Arab, bukan hanya pandai bahasa Inggris, bukan hanya hebat ceramah, bukan hanya hebat kaligrafi, tapi pandai juga melukis dan menggambar. Mana buktinya? Tuh dinosaurus. Digambar. Coba kalian gambar pula gambar Ustadz nanti gitu. Kalau gambar saya gambar lah yang sedang bagus. Ini kadang jamaah ini ngambil gambar, pasti ambil gambar sedang mata melotot mulut keluar. Masya Allah, tabarakallah. Itu mobil-mobil cantik-cantik, mobil-mobil mahal-mahal, gedungan bagus-bagus, duit, pakaian, baju, semuanya akan tinggal binasa. Tapi yang kekal abadi, pondok pesantren. Mati Abdul Somad, dikuburkan di Riau. Sampai beritanya ke Mawaridus Salam. 1000 anak Mawaridus Salam mengirimkan Fatihah ke makam Abdul Somad. Apa pula tepuk tangan orang mati? Mestinya sedih lah. Oke, kita ulang sekali lagi. Mati Abdul Somad di Pekanbaru Riau. 1000 anak Mawaridus Salam akan mengirimkan Al-Fatihah, terang kuburnya, lapang alam barzahnya. Mati tepuk tangan. Tepuk tangan mereka itu bukan karena matinya Ustadz. Tepuk tangannya mereka karena mereka santriwan santriwati yang membalas budi baik guru. Nih hadir di sini guru saya yang mengajarkan saya hadis pertama kali, yang membacakan saya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Mukarram Ustadz Dr. Andus Haji Syukur Abrazain, guru saya di Muallimin dulu, Al-Wasliyah, hadir bersama saya hari ini. Makanya dari tadi saya tak ada menengok ke belakang, takut hilang ceramah jadwal saya. Kita kalau ada guru kita di belakang, itu hilang bahan ceramah kita. Makanya dari tadi saya tak ada nengok ke belakang, fokus aja ke depan. Ustadz nih Ustadz kurang ajar, gurunya di belakangnya pula. Di mana aku lagi mau ceramah? Tak mau ceramah pinggir sana, nanti ini pula mengamuk. Ceramah di sini ini pula mengamuk. Kalau gitu kemana? Terjun aja ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Ibu, kalau dia masih pohon kecil, dia mesti dimasukkan ke dalam pot. Jamaah ini mesti ditunjukkan kalau dia tak tahu. Kalau dia pohon kecil mesti dimasukkan ke dalam pot. Polybag. Supaya apa? Supaya akarnya tidak dimakan kuman. Supaya batangnya tidak dimakan ulat. Dijaga. Nanti kalau dia sudah kuat, baru ditanam di luar, tidak lagi pakai pot. Paham maksud saya? Yang tak paham mengangguk aja. Anak kecil masukkan dia ke pot nih, pot. Akarnya dijaga, batangnya dijaga, semua mau memakan ini. Ini datanglah kuman mau memakan akar, datanglah ulat mau makan, datanglah ulat mau menyerang pucuk, pucuk.
Makanya dijaga dia di sini, dipelihara. Setelah dia kuat nanti baru dipindahkan keluar. Kalau sudah batangnya kuat, coba ditengok yang di luar. Ada pakai pot lagi? Ada. Mana ada lagi? Di sini dia biarkan 6 tahun, tamat dari sini nanti dia akan terbang ke Yogyakarta, dia akan terbang ke Jakarta, dia akan terbang ke Kairo. Biarkan dia sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang membangun Sumatera Utara. Takbir. Jangan letakkan anak di celah ketiak. Ini anak mau pergi, ma aku ke pesantren ya. Jangan, nanti aku mati. Ma aku mau ke Mesir ya, jangan. Akhirnya anak jadi hantu. Biarkan anakmu terbang sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang. Nanti ibu mati, bapak meninggal dunia. Masuk ke dalam kubur. Mereka yang akan bangun tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu yang kekal abadi. Ini anak dimasuk pesantren tak boleh. Anak mau ke Mesir tak boleh. Anak mau sekolah jauh tak boleh. Malam minggu, malam ahad diajak karaoke. Kemesraan ini. Mati. Mati bu. Dinyanyikannya lagu. Mama. Mati bapak. Dinyanyikannya lagu. Ayah dengarkanlah. Tahankanlah makan lagu di alam barzah. Tapi anak-anak kalian, mereka yang akan membacakan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Lapang kuburmu pak, terang makammu bu. Sekarang banyak anak-anak tak pandai baca Quran. Ziarah ke makam maknya, nangis dia. Mak, aku tak pandai baca Yasin. Kau dengarkan jalan MP3 ini. Tahankan. Salah siapa? Salah anak apa salah orang tua? Tak boleh kalian bilang salah orang tua. Diam aja. Salah anak apa salah orang tua? Apa pula anak? Anak udah betul. Walaupun kalian sudah belajar nak, walaupun kalian sudah belajar agama, pulang ke rumah tetap sayang sama orang tua. Jangan mentang-mentang santri Mawaridus Salam pulang ke rumah, mak duduk, ayah duduk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Tetap jaga akhlakul karimah. Ayah kenapa tak sembahyang? Jangan kau atur-atur sembahyang. Uang sekolah kau pun aku ngasih. Guru kau pun aku yang ngasih. Jangan urus-urus aku. Aku mau sembahyang mau tak sembahyang bukan urusan kau. Ayah. Kawan ayah yang kemarin ingat tak kawan ayah? Iya, mati udah. Apa? Lembut tapi mengena. Lebih baik daripada keras tapi tak kena. Betul? Itu namanya ilmu. Itulah ilmu. Ilmu itu bukan seradak seruduk tak tentu arah. Yang seradak seruduk tak tentu arah itu bukan ilmu, babi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang siang ini merasa amat sangat senang. Kenapa? Karena saya sedang ceramah di depan orang yang di tangannya ada masa depan. Tuh. Cobalah kalau saya dibawa tim Medan. Ustaz Somad, besok kita ceramah. Di mana? Panti Jompo. Mana mungkin saya semangat macam ini? Slow-slow aja saya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita husnul khotimah semua. Banyak-banyak kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Mana mungkin saya bertakbir di depan panti jompo? Takbir! Matilah dia mendengar. Saya sedang berceramah di depan orang yang di dalam genggaman tangan mereka ada masa depan. Abdul Somad masa lalu guys. Masa lalu. Abdul Somad sudah tua. Mata pun sudah rabun. Lutut pun sudah sakit. Ceramah tak kuat lagi suara. Ini ceramah suara mengaum, menggelegar. Ini bukan karena suara, mikrofonnya mantap. Sound systemnya oke. Coba kalau ceramah di kampung yang sound systemnya tak bagus, mau mati suara kita keluar, tak keluar. Tapi di Mawaridus Salam, Masya Allah, Tabarakallah,
Mawaridus Salam punya convention hall, tempat menampung orang. Tadi begitu hujan saya tengok, astagfirullah hujan, bubarlah pengajian nih. Begitu sampai rupanya tenang. Tidak perlu pakai AC karena angin masuk keliling. Bagus, ditutup di ruang tertutup. Berapa orang yang bisa masuk? Dibuat di ruang terbuka, ramai semuanya masuk. Tentara ada, polisi ada, pejabat ada, Kori ada. Kalian mau jadi apa? Tinggal tanya kepada mereka. Kalian cita-citanya apa? Tinggal tanya kepada mereka. Ingin jadi kiai, ingin buka pesantren, datang ke kiai. Pak Kiai, aku ingin jadi kiai, gimana cara buka pesantren? Tak merasa tak layak jadi kiai, datang ke Pak Polisi. Pak Polisi, aku mau jadi Kapolres, gimana caranya? Datang ke Pak Dandim. Pak Dandim, aku ingin jadi tentara. Bakat kalian, kenali bakat kalian di mana. Ibu, kenali anaknya. Ibu dulu anaknya gimana? Anak saya ini suka main air aja Pak Ustaz. Angkatan laut. Nampak. Anak ibu ini, anak saya ini kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz. Dokter. Tapi dia tak betul sekolah. Sabu-sabu berarti. Na'udzubillah. Tekuni apa yang kau bisa, apa yang kau suka, apa yang kau mau. Apa yang kau bisa, apa yang kau suka, apa yang kau mau. Jangan kau tekuni kau yang terpaksa. Maka nanti stres. Suka berceramah, ngomong depan orang banyak. Tekuni. Ada orang yang tak bisa ngomong depan orang banyak. Tapi dia hebat di IT. Oke, masuk fakultas sains teknologi. Tak ada jumpa orang. Siang malam pagi, siang malam sama komputer aja. Bininya pun laptop. Oleh sebab itu maka tekuni. Yang menyelamatkan mereka ini ada kita, Bu. Ibu mengandungnya 9 bulan 10 hari. Ibu melahirkannya meregang nyawa. Ibu menyusukannya 2 tahun. Tiba-tiba dia hanya menjadi LGBT. Tiba-tiba dia hanya menjadi pecandu narkoba. Menyesal ibu punya anak. Tapi hari ini ibu bangga. Yang belum mendaftarkan anaknya ke pesantren, daftarkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Mawaridus Salam. Ya Allah, sudah kusampaikan ya Allah. Di saat waktu terkabulnya doa hujan lebat, di saat petang sudah kusampaikan, tak juga mereka mau memasukkan anaknya ke pesantren. Tengok aja lah anak kalian nanti, tengoklah. Saya bukan ngancam, tengok aja lah. 2-3 bulan nih kena lim kambing deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan Al-Faqir Abdul Somad. Banyak cakap saya ini tidak sesuai di pesantren. Karena ceramah saya ini ngalor ngidul saja. Ceramah saya ini lepas saja. Tidak sesuai dengan adab-adab pesantren. Mestinya di pesantren itu ceramahnya santun. Ini contohnya kalau ceramah di pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya tak bisa begitu, brother. Saya lepas-lepas saja. Tapi insya Allah semuanya bisa Bapak Ibu tangkap. Bisa. Orang kalau udah keluar duit susah hati memang susah jawab memang. Terserahlah Pak Ustadz. Pertama, wakaf yang akan kekal abadi. Kedua, solusi menyelamatkan anak dari LGBT, narkoba, pergaulan bebas, HIV AIDS adalah pondok pesan. Ketiga, anak-anak latih apa bakat kalian, kaligrafi, ceramah, mau jadi apapun di pondok pesantren. Yang keempat, maka yang keempat orang tua mesti menyelamatkan. Kalau tidak diselamatkan anak di pesantren, na'udzubillah serangannya luar biasa. Mawaridus Salam. Mantap. Tempat lain mana ada ceramah gitu. Tempat lain Assalamualaikum, dah balik selesai. Sini ada pula Assalamualaikum, ada pula Mawaridus Salam. Takbir. Mawaridus Salam. Tapi Mawaridus Salam. Kalau Assalamualaikum jangan. Assalamualaikum tetap. Jangan pula habis sholatnya. Assalam. Sukses gitu. Assalamualaikum. Bukan Mawaridus Salam. Di akhir majelis, mari kita sama-sama mohon kepada Allah. Semoga semua anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan santriwan-santriwati pondok pesantren Mawaridus Salam anak-anak yang soleh dan solehah. Minal mujahidina fisabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menjadi mujahid penolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma hfazhum min kulli su' wa syar.
Jaga mereka dari semua yang buruk dan jahat. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak-anak kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang yang mendengarkan kata-kata yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fih. Jadikan pondok pesantren Mawaridus Salam pondok pesantren yang penuh berkah. Takharraja minhu umana'uka ya rabbal alamin. Yang akan keluar dari pesantren ini adalah orang-orang yang kau berikan amanah untuk menjaga alam semesta ini ya Allah. Allahumma ja'alhum min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an. Minal mutafaqqihina fid din, orang-orang yang dalam ilmu agamanya. Karena orang yang baik adalah orang yang kau dalamkan ilmu agamanya seperti yang disabdakan nabimu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu kandungan kami, wali masyayikhina para kiai guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bi anuba'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Jaga kebersihan pesantren. Tamu-tamu yang datang bawa sampah-sampah, botol-botol. Kita tidak punya pembantu tukang sampah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.